Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Injil menurut Markus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan kita diberi kesempatan menikmati hari baru. Dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa Yesus. Kuasa Yesus. Ayat yang saya baca tadi merupakan bagian dari perikop Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, yaitu orang lumpuh disembuhkan. Dalam perikop ini diceritakan ketika Yesus datang ke Kapernaum, maka tersiarlah kabar tentang kedatangannya. Lalu banyak orang datang untuk berjumpa dengannya. Di antaranya ada orang-orang yang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi karena begitu banyaknya orang yang mengikutinya, akhirnya keempat orang itu membuka atap yang ada di atas tempat Yesus berada dan menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Lalu ketika Yesus melihat iman mereka, iman orang yang membawakan orang lumpuh itu, dan juga tentunya iman orang lumpuh itu, maka Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi kemudian ada komentar dari ahli-ahli Taurat yang berkata, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itulah latar belakang atau peristiwa yang terjadi ketika itu. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Dengan pemahaman inilah makanya Yesus bisa mengampuni dosa. Karena Yesus adalah anak Allah, maka Yesus berkuasa mengampuni dosa. Maka ketika ahli Taurat tadi berkata, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Maka Yesus kemudian berkata di ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu yang dikatakan Yesus, menjawab apa yang disampaikan oleh ahli Taurat. Dengan memahami bahwa Yesus adalah anak Allah, maka ada kuasa yang dimilikinya, termasuk untuk mengampuni dosa. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yang kedua, taati dan hidupilah firman-Nya. Taati dan hidupilah firman-Nya. Ketika kita memahami bahwa Yesus adalah anak Allah dan dalam dirinya dia berkuasa mengampuni dosa, maka ketika dia mengatakan kepada orang yang lumpuh itu, kalau kita baca ayatnya yang ke-11 tadi, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini ada perintah.
dan kemudian ada reaksi, ada respon dari orang yang lumpuh itu, dan orang itu pun bangunlah, segera mengangkat tempat tidurnya dan keluar di hadapan orang-orang itu. Artinya apa? Ketika kita mendengar, ketika kita memahami, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka taatilah, hidupilah, karena firman itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Ketika kita mentaati, mengimani, menghidupi firman itu, maka ketika itulah firman itu berkuasa. Kita kan sering ragu, kita berdoa, jauhkanlah dariku kekhawatiran. Kita berkata, ada tertulis jangan khawatir, ada tertulis percayalah, ada tertulis bahwa Tuhan akan menolong kita, berserulah. Tapi kemudian kita tidak mengimaninya, kita tidak mentaatinya, kita tidak menghidupinya. Maka firman itu tidak berkuasa bagi kita. Firmannya itu berkuasa, tapi kita yang tidak menghidupi firman itu tidak merasakan kuasa dari firman itu. Maka kemudian kita bimbang, maka kemudian kita mengalami ketakutan dalam menjalani kehidupan, maka kemudian kita ragu, maka kemudian banyak pergumulan terjadi diakibatkan karena kita tidak mentaati dan menghidupi firman Tuhan. Yang ketiga, saksikanlah kasih dan kuasa Allah melalui hidup keseharian kita. Saksikanlah kasih dan kuasa Allah melalui hidup keseharian kita. Ketika tadi kemudian orang lumpuh itu mengangkat tilamnya, mengangkat tempat tidurnya, pergi keluar, lalu kemudian orang takjub memuliakan Allah. Melalui pengalaman kehidupan kita, melalui hidup kerohanian kita yang mentaati dan menghidupi firman Tuhan, lalu kemudian itu kita saksikan, kita nyatakan kasih dan kuasa Allah yang sudah kita dengar, kita alami, kita imani, kita hidupi, kita saksikan, kita nyatakan dalam hidup keseharian kita melalui perkataan, perbuatan, ide-ide kita yang menampakkan ada pengenalan yang mendalam, ada iman akan kasih dan kuasa Tuhan, maka melalui itulah kita menyaksikan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Dan ketika kita menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup keseharian kita, maka orang akan mengenal Dia. Orang akan percaya kepada Allah melalui kesaksian hidup kita. Kiranya firman pada hari ini menyemangati kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dengan beragam pergumulan yang ada di dalamnya. Ingatlah, Yesus berkuasa dalam hidup kita karena Dia adalah anak Allah. Dan ingatlah, ketika kita mengimani Dia adalah anak Allah, maka taatilah firman-Nya. Dan ketika kita telah mentaati dan menghidupi firman-Nya, saksikan itu, nyatakan itu dalam hidup keseharian kita. Sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan, kita dan sesama beroleh berkat daripadanya. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami akan kuasa-Mu,
dan mengingatkan kami untuk selalu mengimani Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Yesus, Engkau adalah anak Allah, dan dari pemahaman yang demikian kiranya kami mentaati dan menghidupi firman-Mu, serta menyaksikan kasih dan kuasa Allah dalam hidup keseharian kami, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati kami dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati setiap orang yang mengalami pergumulan pada saat ini. Berbelas kasihlah bagi mereka ya Bapa, agar mereka dimampukan melampaui menghadapi pergumulan mereka dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.